di flyer yang telah kita bagikan, bahwa topik pada malam hari ini adalah reading Proverbs chapter 8 verse 22 to 31 as wisdom Christology. Ya, nanti beliau akan sampaikan di dalam sesi pelajaran malam hari ini, dan tentu sebagaimana aturan yang sudah kita mute semua supaya tidak mengganggu beliau memaparkan, dan kita akan bagi dalam 2 sesi ya. Begitu Pastor Henry? Mr. Host, kalau boleh saya bicara 1 kali saja. Satu kali saja. Jadi pada akhirnya supaya tidak terganggu untuk ininya. Jadi kita ada waktu 1,5 jam. Mungkin kita akan berikan waktu kurang lebih 1 jam lebih untuk materi, dan sisanya mungkin 30 menit untuk sesi tanya jawab. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita mulai. Saya lihat ada Bapak Glenn Sianipar di sini. Bisa pimpin di dalam doa buka kita? Baik, kalau begitu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di tengah pandemi kini. Kami, Tuhan izinkan untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Kami rindu untuk mengetahui Tuhan dengan lebih baik lagi, dan kami rindu supaya kehidupan kami diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Secara khusus berdoa kepada hamba-Mu, Pendeta Sitanggang, Henry Sitanggang yang akan menyampaikan pekabaran pada malam hari ini. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini selaras dengan kehendak Tuhan, dan kami yang mendengarkannya diberkati dan diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada saat ini, dan beberapa sahabat-sahabat kami juga akan bergabung dalam program Zoom ini. Terima kasih Bapak untuk mendengarkan doa kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita persilakan Pendeta Henry. Ya. Terima kasih Bapak Glenn Sianipar untuk doanya. Dan juga Pendeta Putra Sinaga yang melalui virtual meeting pada saat ini. Saya jujur masih, kenapa harus jujur? Ya, masih stuck saya di Ayas. Jadi dalam hari-hari ini, beberapa hari ini saya berdoa untuk bisa ada pemulangan khusus bagi masyarakat atau para pelajar tamu orang dan ada layanan khusus dari KBRI, mudah-mudahan bisa kembali secepatnya, walaupun di Jakarta juga nantinya akan ada karantina juga. Biarlah Tuhan yang atur semuanya. Selamat datang untuk semuanya juga teman-teman. Ini kali kedua dan kita akan terus ada pertemuan dengan topik pembahasan atau pendalaman Alkitab yang lebih berbeda lagi. Malam hari ini seperti yang sudah disampaikan atau disebarkan melalui flyer, izinkan saya untuk share. Jadi topik saya malam hari ini adalah reading Proverbs 8:22 to 31 as wisdom Christology, atau dalam bahasa Indonesianya mungkin mudah-mudahan masuk ya, membaca Amsal 8 ayat 22 sampai 31 sebagai hikmat Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, lihat di judul itu aja, wisdom Christology, sudah kita semua, bahkan saya pribadi sudah digiring untuk ke arah jawaban sebenarnya, yaitu wisdom Christology. Ini bukan nanti dia bukan mengacu kepada wisdom atau hikmat Kristus sebagai sebagai karakter atau atribut atau sebagai kepribadian, tetapi ada yang kita pelajari di ayat tersebut.
Kalau kita sama-sama membuka Amsal 8 ayat 22, 31, saya ingin memperkenalkan satu saja ayat, dan nanti kita akan lihat secara keseluruhan di pasal 8 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Di baris yang pertama itu, nanti yang ayat berikutnya juga masih punya isu yang sama. Di situ ada problema di situ, yaitu Tuhan sedang menciptakan, atau di ayat ini bicara Tuhan telah menciptakan aku. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pasal ini. Ayat ini juga sebagai salah satu ayat andalan dari saudara kita denominasi atau sekte dari Jehovah Witness atau The Whole of Kingdom, menggunakan ayat ini sebagai referensi untuk mendukung teologi mereka bahwa Allah atau sebagai Kristus. Nanti kita lihat bagaimana bisa kita menafsirkan bahwa aku di sini sebagai personal pronoun tunggal. Nah, secara konteks nanti kita akan lihat. Saya mau perlu garis bawahi bahwa saya di sini bukan expert atau ahli dalam bidang ini, atau seperti yang sudah saya sampaikan juga, topik yang lalu juga bukan ahli, tapi kecintaan saya pribadi dan kita semua, saya pikir, kepada firman Tuhan, ketika kita membaca dengan tuntunan Roh Kudus, ada permata-permata yang luar biasa. Jadi di tempat ini juga saya mau sampaikan, ketika kita membaca Alkitab juga, kita sering mau mencari, contohnya hari ini saya punya masalah berat, yaitu saya di PHK sama kantor, misalnya contoh, saya tidak menyinggung semua, karena dalam keadaan pandemi juga. Lalu kita buka Alkitab, kita cari ayat yang memang dapat mendukung kita punya problema. Jadi gantinya kita sebenarnya membiarkan Alkitab itu mengajarkan kita, bisa jadi tidak ada hubungannya dengan soal PHK, tetapi bisa jadi ada arahan lain yang Tuhan pasti arahkan ke kita punya isu, karena setiap firman Tuhan, setiap kata, frase, ekspresi itu semua mengandung hikmat, dan semua pasti akan bermuara kita punya isu, dan ujungnya adalah Kristus. Sekali lagi, saya punya metode atau pendekatan saya kepada firman Allah, atau pembelajaran saya disebut dengan exegesis atau tafsir atau eksposisi saya lebih ke arah satu yang disebut dengan canonical approach, atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu kesatuan, dan Christ Center di situ. Jadi setiap tema, setiap pelajaran, setiap ada hikmat di situ, saya selalu melihat Yesus, saya selalu menampilkan Yesus, saya selalu bermuara kepada Kristus, Mesias kita. Makanya itu sejak dari yang awal lalu, saya selalu kita bicara Jehovah Jireh, selalu ada kristologi di situ, selalu ada Mesias di situ, dan selalu ada pernyataan Kristus ataupun apa yang Yesus lakukan untuk kita semua. Baik, kita akan lihat, menelusuri fokus permasalahan kita di topik ini adalah sejak awal mula pembukaan sejarah Anno Domini atau after death, di zaman Yesus terus hingga sekarang. Kata hikmat dalam kitab Amsal 8:22 dan sampai 31 telah melahirkan keyakinan dan pandangan tafsir yang berbeda-beda. Dimulai dari pandangan kristologi
hikmat itu di zaman Church Fathers atau zaman gereja mula-mula, hingga pemahaman bahwa hikmat tersebut adalah sebuah atau suatu konsep abstrak. Nanti kita lihat apa itu konsep abstrak. Jadi kelihatan wujudnya yaitu di oknum atau person Kristus. Yang satu adalah sebagai konsep dia abstrak, atau satu misalnya perasaan atau karakter. Ini jadi ada dua, ada penafsiran mesianik atau kristologi dan tadi abstrak. Dalam kolom ini penafsiran mesianik dia ada dua bagian. Pertama, hikmat itu sebagai Kristus itu sendiri. Church Fathers atau bapak-bapak gereja dan teolog Kristen mula-mula termasuk ini di anti. Ini sebelumnya, jadi anti itu artinya sebelumnya, berarti di sekitar sebelum era 325 atau era Konstantinopel atau perdebatan Arian atau Arius yang memperdebatkan bahkan membuat teori bahwa Yesus adalah ciptaan. Jadi Yesus di dalam ayat ini juga yang menjadi isu adalah dia diciptakan menurut ayat ini. Seperti Bapak Gereja Justin Martyr, Athenagoras, Origen, termasuk Tertullian, Eusebius, Tatius, Antioch, termasuk Marius, Victorinus, dan Agustin ini. Jadi sudah ada pendukung-pendukung, cuma mereka lebih kepada teologis, filosofikal, dan lebih kepada doktrin. Meyakini bahwa Kristus sebagai hikmat dalam Amsal dan Kristus. Dalam konteks penciptaan, hikmat atau firman, the word itu mendapatkan tempat yang utama. Hikmat atau logos merupakan, maaf dua kali itu terulang, merupakan alat menerobos singgasana mulia menuju ciptaannya. Jadi dia dari kristologi. Itu disebut dengan hikmat sebagai hipostasis. Salah satu pelopor atau pionir daripada teori bahwa Yesus adalah ciptaan. Menggunakan Amsal 8:22, menerjemahkan Tuhan telah menciptakan aku untuk membuktikan kehalalan Kristus yang telah ada sebelum penciptaan dunia, namun bukan dari kekekalan. Dengan kata lain, Kristus itu atau hikmat tidak pernah setara dengan Allah dalam hal apapun. Kristus merupakan bagian dari ciptaan Allah pertama sekali. Tetap dia Kristus, hikmat itu, tapi tidak setara, bahkan rendah. Mungkin bahasa teologisnya adalah subordinate, di bawah, dia tidak setara, di bawah, tidak sejajar dengan Allah, dengan Allah Bapa. Yang bagian kedua adalah penafsiran konsep abstrak atau impersonal. Ini manifestasi dari kepribadian yang abstrak. Kepribadian itu misalnya kita bisa bilang contohnya kasih, keadilan gitu. Jadi apa perwujudannya atau manifestasinya apa dari keadilan itu? Kalau di Greek, di konsep Greka atau di Yunani atau Roma, biasanya semua bentuk-bentuk abstrak ini mereka wujudkan dalam bentuk patung supaya kelihatan dia. Atau dewa-dewa atau dewi-dewi supaya bisa lihat, oh itu dia rupanya, misalnya Dewi Fertility atau Dewi Kemakmuran atau Dewi Kesuburan misalnya. Gitu. Melalui gaya personifikasi. Jadi personifikasi ini artinya ini gaya bahasa, tata bahasa artinya benda, objek yang seolah bicara dia, seperti batu bicara gitu, gunung bicara gitu. Jadi benda-benda mati di Alkitab ditulis seperti bicara dia atau mengambil tempat atau sifat seperti manusia. Itu konsepnya. Jadi hikmat itu adalah dibuat seolah-olah seperti manusia yang berbicara. Jadi personifikasi tulisan puisi
konsep abstrak sifat dan kedudukan hikmat tersebut diwujudkan seperti layaknya manusia dapat berbicara dan melakukan sesuatu. Kemudian hikmat hipostasis berbeda dengan tadi. Teori ini tidak mengacu pada pandangan personifikasi yang tadi saya katakan sebelumnya, melainkan sebuah realita mengenai wujud nyata Kristus terpisah. Jadi ada Kristus, hipostasi, ada dia, tapi tidak bergantung pada satu kesatuan kealahan atau Godhead. Dia muncul sendiri, nggak tahu kapan, dan menempati posisi di antara kepribadian dan wujud atau tadi abstrak, kemudian realita. Itu hipostasi. Itu luar biasa. Ini permasalahan yang pelik di dalam pasal ini. Kita sepintas baca seperti itu tidak masalah, padahal ini didebatkan dari tahun 300-an. Ya, sesudah setelah zaman Yesus, after death. Jadi arahan masalah kita atau arahan dia punya permasalahannya adalah identifikasi hikmat itu sendiri, dalam bahasa Hebrew-nya situ hokmah, mengacu kembali pada judul, maka pendalaman Alkitab ini merupakan sebuah penegasan. Saya katakan penegasan dan juga ada investigasi tentang makna ataupun bahasa sesuai dengan konteks situ bahasa Hebrew dalam hal ini. Tentang makna kristologi sebagai hikmat itu. Membaca Amsal 8 ayat 22 dan 31 sepintas dapat memberikan pandangan bahwa Allah telah menciptakan hikmat itu, atau sebaliknya hikmat di sana adalah pencipta itu sendiri. Jadi ini yang akan kita lihat, apakah dia ciptaan atau pencipta itu sendiri. Kita baca atau nanti saya akan baca, nanti akan ada ayat yang saya baca di 3 ayat pertama nanti. Nah, 3 ayat pertama dalam Amsal 8, ayat 22, 23, dan 25. Terutama dalam memahami kata kerja Ibrani, di situ ada kanani, di situ. Itu ayat yang ke-22. Jadi di situ, dalam ayat itu berkata, Tuhan menciptakan aku. Kanani, I itu dalam Ibrani artinya saya, ada aku di situ, kanani, gitu. Kanani, menciptakan ayat 22. Kemudian Nisakti, yaitu dibentuk ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Kemudian dan Kholalti, lahir ayat 25, 24, dan 25 ayat. Kata kerja ini sama digunakan di 2 ayat ini. Ayat 24 dan 25. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Jadi semua ini bahasa diciptakan, dibentuk, 23, 24, lahir, dilahirkan. Jadi seolah-olah sepertinya aku di sini diciptakan dan dibawa dari permukaan yang tadinya tidak ada. Seperti itu. Jadi perdebatan juga adalah di dalam pasal ini, ada di mana waktu bahwa aku di situ, hikmat di situ, yang sesuai dengan topik kita adalah Kristus itu satu kali atau di mana dia tidak pernah ada dan lalu diciptakan. Dan kalaupun kita mau tidak menafsir hikmat ini sebagai Kristus, contoh misalkan hikmat saja, dengan demikian berarti bahwa hikmat itu adalah sesuatu ciptaan Allah yang pertama sekali berarti. Berarti hikmat itu adalah barang ciptaan atau sesuatu yang diciptakan Allah terlebih dahulu. Karena itu sebagai permulaan pekerjaannya. Itu. Kita lihat profil kitab Amsal. Saudara, sebelum kita memasuki penetrasi dari pasal ini, kita melihat sedikit saja profil kitab Amsal atau genre puisi atau jenis style tulisan ini. Kita harus mengerti bahwa kitab Amsal, kalau saya mau katakan saat ini di pasal ini merupakan salah satu atau mungkin di antara beberapa saja pasal di buku
hikmat, buku hikmat itu termasuk Mazmur, termasuk juga Ayub, termasuk juga Pengkhotbah, termasuk Ratapan juga, dan Kidung Agung. Ayat ini mungkin 5 besar yang tersulit, yang paling sulit dan komplikasi, bahasanya bahasa seperti bahasa yang misterius dan memang hanya bisa dimengerti oleh budaya mereka sendiri. Kita hanya melihat dari apa yang diberikan Alkitab, dari ayat-ayat juga yang lain situ. Jadi pasal ini atau buku Amsal itu adalah lebih banyak penggabungan antara harfiah, hal yang memang yang konvensional, seperti saya berjalan gitu, itu seperti konvensional. Kemudian ada non-literal dan kiasan. Jadi ada harfiah atau non-literal, kiasan atau metafora. Ini kita akan lihat nanti ada contohnya, metafora bagaimana. Jadi sebuah kata atau frasa dalam kitab-kitab puisi dibentuk atas sebuah konsep abstrak dalam gaya bahasa dan realita atau pengalaman. Jadi ada gaya bahasa, abstrak, konsep dia, lalu ada pengalaman. Jadi dua aspek ini yang membentuk bahasa itu, sehingga bahasa itu sebenarnya di belakangnya makna itu luas banget dia. Dia sangat penuh dengan kejadian-kejadian, penuh dengan makna yang memang menggairahkan, yang membangkitkan energi itu. Tapi kalau bahasa sekedar dia dibaca, sepertinya dia hanya sederhana saja. Contoh, hikmat berseru-seru atau memanggil dalam bahasa yang simpelnya. Bagaimana mungkin hikmat berseru? Kapan kita pernah lihat hikmat berseru-seru? Lalu di atas tempat yang tinggi, ini di pasal yang ke-8. Jadi kalau tadi kita baca pasal 22 ayat 8, dikatakan Tuhan telah menciptakan aku. Sudah jelas, aku ini kita akan merujuk kepada ayat 1, berarti itu hikmat. Jadi aku di situ ayat 22, pasal 8, hikmat itu sendiri. Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, bagaimana bisa kita lihat hikmat berseru, memanggil, berteriak-teriak di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sana ia berdiri. Kapan kita pernah lihat hikmat berdiri? Itu bahasa yang sederhana, tetapi balik itu apa? Berseru-seru. Kenapa dia berseru? Siapa dia? Apa dia? Begitu. Ada pengalaman peristiwa yang memang harus menggambarkan kata yang simpel itu. Itu. Lalu hikmat lebih berharga daripada permata. Bayangkan, ini better than. Jadi ini perbandingan. Hikmat. Itu slide-nya bisa di-share di screen? Oh, baik. Oke. Saya bingung, kok masih mati ya? Aduh, kita berdoa supaya ada tuntunan Roh Kudus yang seperti didoakan tadi oleh Pak Sianipar. Ya, tadi saya bicara soal metafor tadi itu. Jadi hikmat lebih berharga daripada permata. Jadi ada kualitas, ada kuantitas, ada seperti mempertimbangkan dia, ada seperti skala dia, ada seperti menimbang yang lebih berat mana lebih berat, mana yang lebih enteng. Itu wujud daripada tadi saya bilang itu peristiwa itu tadi, ataupun suatu pengalaman itu dia. Kemudian takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ini takut. Jadi bagaimana kita mengerti takut? Yaitu membenci kejahatan. Mudah sekali. Apa kejahatan? Ya, yang melanggar hukum Allah, yang membunuh barangkali, dan semua yang dikenal jahat atau merugikan. Karena evil itu artinya dalam bahasa aslinya adalah situ hari-hari jelek, hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Lalu aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Bagaimana bisa dibilang aku berjalan? Itu hikmat itu berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Itu. Nah, ini kan mesti ada sesuatu atau seseorang yang memang berjalan kelihatan, oh itu hikmat itu rupanya. Itu dia hikmat itu. Kita lihat di sini juga. Luar biasa, hikmat selalu, atau buku Amsal, selalu dia ada paralelisme atau seperti koneksi dia. Seperti ini, berjalan
jalan A dibalas atau dijelaskan di B, jalan keadilan. Jadi luar biasa dia punya koherensi ataupun kesatuan dari makna ataupun dari kalimat itu. Lalu kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbandingan mereka. Apa artinya nih? Kuwariskan. Ini soal harta, soal mendapatkan prioritas ataupun peninggalan heritage dari orang tua begitu. Kuisi penuh. Jadi kuwariskan dengan kuisi penuh. Jadi seperti menuang air ke dalam kendi, mengisi dia. Itu perwujudan daripada kewariskan itu, kuberikan harta itu. Jadi diisi penuh dia. Itu dia punya konsep dari puisi. Yang terakhir, hanya dialah gunung batuku. Bagaimana bisa gunung batuku? Allah disebut gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku. Jadi gunung batu dengan kota benteng. Kenapa? Keras dia. Karena ingin menggambarkan bahwa Allah itu tempat persembunyian. Tempat yang memang aman, yang terlindung dari batu yang keras. Itu. Dan tidak akan goyah di situ. Itu satu gambaran ataupun realita daripada kalimat yang simple itu. Untuk itu nanti kita lihat. Jadi di tempat ini di pasal 8 itu luar biasa dia punya penjabaran di situ. Multi arti. Jadi ini perlu kita pahami bahwa kata hikmat, hokmah itu diartikan sesuai dengan konteks. Jadi bahasa Ibrani itu kaya sekali. Jadi satu kata itu bisa mencakup beberapa arti atau makna sesuai dengan penggunaannya. Kita lihat kurang lebih 2000 sampai 3000 tahun saja ada disebut perkembangan bahasa itu yang disebut dengan diakroni atau berkembang dari atau berevolusi dari suatu pemaknaan satu kata, lalu 500 tahun kemudian berubah dia punya arti atau berkembang dia punya arti. 1000 tahun kemudian dia digunakan lagi dengan sesuai konteks yang ada. Jadi makanya bahasa Ibrani memiliki makna yang boleh katakan multi makna. Kebijaksanaan, kemudian kecakapan, kepandaian, keterampilan, lalu didikan, pengajaran, akal pikiran, nilai-nilai moralitas, dan pikiran sehat. Itu arti yang sederhana dari hikmat itu. Tapi ini masih abstrak. Kita perlu nanti pikirkan bahwa itu harus terwujud dia. Harus kita bisa lihat dia punya realitanya. Secara etimologi atau secara akar kata atau berkembangnya bahasa ini, hokmah ini memiliki arti dasar hakam di situ. Hakam artinya adalah menjadi bijak. Lihat itu, ada menjadi bijak. Jadi itu harus dimengerti di dalam sosok diri seseorang. Menunjuk kepada pengertian, kebijaksanaan, dan kemampuan seseorang atau dipakai untuk Tuhan juga. Jadi kita bisa mengarah kepada seseorang yaitu atau oknum atau pribadi yaitu Tuhan itu sendiri atau Allah. Kata ini juga juga dipakai dalam bahasa Arab kuno atau the Old South Arabic. Artinya di sini adalah hakam. Juga bukan Arab yang sekarang, ini Arab yang lebih lama lagi. Artinya seseorang yang bijak atau hikmat Allah atau keadilan Allah. Bahasa Arab yang modern adalah di sini dapat berarti hakim atau al-hakim, maha adil. Dalam surah, saya juga kutip, situ ada surah 2, 123, dan juga ayat 270. Jadi itu makna hikmah itu sendiri. Jadi luar biasa dia. Makanya dia ada di jalan, ada di tempat tinggi, ada di pasar, ada di gerbang, ada di persimpangan. Memang semua hikmat itu mencapai atau menerobos segala aspek dalam kehidupan. Kemudian ada paradigma hikmat, kita melihat sekarang lebih kepada tangible expression atau lebih kepada manifestasi contoh-contoh daripada hikmat itu yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kata hikmat itu atau hokmah itu memiliki gender feminin. By the way, ngomong-ngomong, bahasa kita belum sampai ke situ. Bahasa Indonesia tidak ada yang disebut dengan gender ataupun jenis kelamin dari kata itu. Misalnya sebuah pulpen itu mereka ada jenis kelaminnya itu apakah maskulin atau pria atau wanita itu atau
common itu hidung. Jadi teman-teman yang mungkin saya kasih info bahwa dua ini bukan berarti plural, ini dual karena dua dia. Lalu alis mata, lalu telinga, dia dua bentuknya, bukan jamak, dua, dual. Itu. Hebrew luar biasa. Jadi ada kelamin juga. Hikmat ini, hokmah itu, kelaminnya adalah perempuan gendernya. Luar biasa. Kenapa perempuan? Itu. Seperti banyak juga misalnya, termasuk Yahweh juga. Yahweh itu akhirnya itu perempuan itu sebenarnya. Kemudian ada juga misalkan kota Ir misalnya, itu perempuan itu. Torah juga, Torah itu perempuan, dia punya feminin. Tapi ada makna yang dalam di situ untuk mengerti hikmat itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan penulis atau individu di balik nama hikmat itu. Jadi mentang-mentang hikmat itu gendernya feminin, lalu penulisnya itu perempuan. Tidak ada hubungannya. Apa? Nanti kita lihat berikutnya. Hokmah memiliki karakter keilahian. Ini luar biasa. Saudara, kalau kita baca teman-teman dari pasal 8 ayat 1, tidak ada ungkapan ekspresi seperti dalam pasal ini. Ayat 4, para pria, kepadamulah aku berseru. Ayat 5, yang tidak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Dengarlah, aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Ayat 7, lidahku mengatakan kebenaran, mulutku adil. Semua itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Kemudian 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Kita baca tadi. Aku hikmat ayat 12, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau kita terus telusuri ini bukan hanya orang biasa atau kepribadian sifat biasa. Ini sifat ilahi. Tidak ada yang punya seperti ini. Padaku ada nasihat. Semua bilang aku. Apa artinya aku? Karena aku itu adalah otoritas siapa yang bicara. Kenapa? Tuhan sendiri yang bicara. Jadi itu ilahi, dari keilahian dia bicara ataupun mencoba mengekspresikan atau menyampaikan atau berseru-seru itu. Bukan bahasa ungkapan atau personifikasi ini. Ayat 17, aku mengasihi. Kalau sudah bilang aku mengasihi, ini sesuatu yang luar biasa. Ini hanya personal, bukan impersonal. Hanya personal yang bisa mengasihi orang yang mengasihi aku. Ini kan mirip dengan kata-kata Yesus. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Itu. Intinya adalah, kalau kita baca terus ini adalah, bahwa ini bukan soal karakter. Ini bukan masalah karakter. Ini ilahi, keilahian. Bentuk feminin itu memberikan indikasi dimensi dan karakter dari ajakan pengajaran dan didikan dari hikmat kepada restorasi moral, kehidupan dan kebenaran. Hikmat didekatkan dengan bahasa kiasan sebagai kepribadian dan perhubungan. Ada hubungan di situ. Bentuk feminin. Lihat ini, di pasal 7, saudara, teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kalau kita baca ada sedikit kurang memuaskan dia punya terjemahan. Ingat, kita belajar firman Tuhan itu adalah inspirasi isi message-nya, bukan terjemahan. Bukan terjemahan yang diinspirasikan. Tapi lihat di situ. Dalam bahasa Indonesianya, ITB, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Saudaraku tuh nggak tepat. Dalam bahasa aslinya adalah, ini contoh dalam bahasa Inggris saja, say to wisdom, you are my sister, and call understanding your intimate friend. Jadi dia sister, dia sahabat, teman. Ada juga dia sebagai ibu, ada juga sebagai orang tua, begitu. Tapi kebanyakan adalah dipakai sebagai sister. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan saudaraku. Karena mungkin Indonesia penganut memang patriarkal mungkin ya. Jadi memang yang kebapaan gitu barangkali. Manifestasi dari hikmat dilihat dari fenomena, pengetahuan dan kemampuan seseorang. Ini dia. Jadi saya melihat bahwa hikmat itu harus kelihatan terwujud dari manifestasi dari pengalaman sesuatu perbuatan yang dibuat seseorang yang notabene bijaksana.
Keluaran 28 ayat 3 itu para ahli katakan. Orang bijak dengan kepenuhan roh Tuhan di situ. Itu contoh. Lalu perempuan bijaksana dari Tekoa. Masih ingat David ya, yang bermusuhan dengan Absalom. Lalu Joab dengan inisiatif dia memanggil perempuan dari Tekoa. Luar biasa dia punya narasi. Dia punya narasi perempuan ini bisa menghadirkan, bisa merefleksikan problema Daud. Itu. Akhirnya dia sebut dengan perempuan bijaksana. Lalu perempuan bijaksana dari Abel. Apa dari Abel, kota Abel? Tentu ada pemberontak di situ, Seba. Daud menyuruh Yoab untuk mencari, tapi terjadi pembunuhan di situ. Daud punya orang suruhan, Amasa yang terlalu teledor, akhirnya terbunuh. Lalu sudah dikepung kota itu, kemudian kota itu mereka orang Seba dengan orang-orangnya di Abel ini membuat satu pertahanan benteng. Yoab sudah mau hancurkan ini, lalu perempuan tiba-tiba datang. Tahan dulu. Jadi mereka ada negosiasi. Yoab bilang, saya mau kepala orang itu. Ya, memang intinya adalah orang kepala dari Seba itu terputus, tapi atas pekerjaan atau mediasi dari perempuan itu, dari perempuan bijak itu. Walaupun terjadi pembunuhan, tapi sisi kota itu jadi damai dia. Dua ini, perempuan bijaksana dari Tekoa dan Abel, menunjukkan kepribadian mereka, hikmat itu muncul di situ, diwujudkan sebagai mediator, pendamai, peacemaker. Kemudian karakter maternal, ini kurang maternal atau karakter keibuan. Dalam kesetiaannya, menasihati anak-anaknya tentang jalan hidup dan kebenaran. Dengan kelembutan dan kasih di Amsal semua, rata-rata kebanyakan itu ibu. Jadi orang tua, bapak juga ada, menghormati bapak. Tapi paling sering adalah di situ karakter daripada ibu atau maternal itu. Karena apa ya? Kelembutan, kasih. Kemudian hikmat sebagai refleksi karakter seorang istri juga ada. Masih ingat ini Amsal 31? Wow. Kalau kita baca ini vigilance, virtuous woman. Wow, ini bukan hikmat itu mulai dari pasal 31 ayat 10 mulai dari situ. Semua aspek rumah, ladang, membuat suami terkenal, membuat suami dihormati, semua. Jadi hikmat itu perempuan itu membawa keutuhan keluarga, suami, bahkan dia punya isi dapur, dapurnya berasap terus, sejahtera, damai. Ini sebagai perwujudan hikmat itu. Kita nggak bisa singkatnya, peran serta wanita bijak, mediator, otoritas, persuasif dalam nasihat. Makanya di pasal 8 buku Amsal, hikmat berseru-seru. Di mana-mana dia ada. Nasihat untuk restorasi, kehidupan, dan keadilan. Ini merupakan sebuah model buat saya, paradigma untuk memahami karakter daripada hokmah itu atau hikmat itu. Ada ayatnya, ini bisa dibaca, Amsal 1 ayat 8, 9, 22, dan 23, dan seterusnya. Kemudian hikmat dan intertextuality. Jadi saudara, kalau kita mau baca, studi Alkitab itu, kita mesti tinggal di konteks itu, di ayat itu, di pasal itu, di buku itu. Nanti setelah itu dia yang berikutnya adalah yang disebut dengan intertextuality atau pembelajaran seperti cross reference ya, untuk melihat di buku lain selain Amsal itu. Jadi contohnya ini hikmat itu ada dijelaskan dalam Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Garis bawahi di sini ada roh hikmat dan pengertian. Kata ini terjadi di Amsal 8 ayat 1 dan 2 juga. Ada dua, hikmat dan pengertian. Dua ini seringkali tidak terlepas dia. Dia tidak tercerai-berai. Ini ungkapan sebenarnya idiomatik daripada julukan Kristus, hikmat dan pengertian. Dua dia. Oke? Siapa ini dari tunas yang akan keluar?
dari tunggu Yesaya. Kalau kita baca konteksnya itu, Yesaya 11 itu, otomatis ini adalah kita lihat konteksnya adalah bahwa ini Mesias yang akan datang. Dia yang ada roh hikmat dan pengertian. Jadi hikmat itu menurut studi ini adalah idiom atau nama julukan lain dari Kristus. Seperti pencipta, kemudian yang maha adil misalnya. Itu. Dan ini hikmat adalah salah satu epitet atau panggilan daripada hikmat atau Kristus itu sendiri. Lalu Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat, Sophia dalam bahasa Grekanya, Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Hikmat Allah, Sophia Allah. Kalimat yang sama juga ini refer ke Amsal 8 juga ada. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Apa itu perbuatannya? Ini luar biasa karena nyanya di sini, maaf, ini berbentuk feminin, sama dengan Ibrani juga hokmah, berbentuk feminin. Nyanya itu refer kepada Sophia. Jadi feminin, pekerjaan penciptaan hikmat itu sendiri. Jadi di dalam dua ayat ini, dia ketika bicara hikmat dan pengertian, Sophia, hikmat Allah, dia merujuk kepada suatu konteks yaitu pekerjaan penciptaan Allah. Jadi ini hikmat Allah bukan sekedar sifat, atribut Allah yang maha tahu ataupun adil, baik, kemudian benar. Bukan itu saja, tapi merujuk kepada karya Allah ciptaannya sesuai dengan Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Kembali Lukas menegaskan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini harus kita garis bawahi. 1 Korintus 1 ayat 24. Hikmat Allah dalam konteks sekarang salib. Tadi penciptaan, sekarang salib. Nanti berhubungan, karena pasal 8 itu juga berhubungan dengan salib nantinya. Luar biasa. Jadi konteksnya penciptaan, lalu penyaliban, salib. Atau Yesus menjadi manusia, mati, dan bangkit. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini masih sama di ayat di pasal yang sama, Korintus. Hikmat Allah memberikan makna hidup, penebusan, penyelamatan. Luar biasa. Di Amsal pasal 8 juga, tema ini memberikan makna hidup, penebusan, penyelamatan ada di situ. Saya punya struktur. Kita melihat secara keseluruhan buku Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Mohon maaf, ini masih dalam bahasa Inggris. Saya punya riset ini saya coba rangkumkan sekitar hampir 400 halaman. Ya, saya rangkumkan dalam 30 slides. Jadi tidak begitu semua kita tampilkan, tapi ada hal yang penting di situ. Kita lihat di sini di bagian paling kanan, ini ayatnya semua. Mulai 22 sampai 31. Yang di bold, inilah intinya semua. Saya katakan tadi penciptaan sangat dominan di pasal itu. Ini, di ayat yang ke-26 dan 27, while he had not made the earth. Jadi ketika dia belum menciptakan dunia. Jadi ketika dia menciptakan langit atau cakrawala ini, I was there. Sebenarnya di sini dalam bahasa aslinya bisa dikatakan juga ketika belum ada langit, dia sudah di sana. I was there, dikatakan. Jadi yang A, kemudian A1 di sini, dia seragam. Koheren. Yahweh, possess atau memiliki aku, ini bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada Indonesia, menciptakan. Tapi yang A1 juga, I was beside him. Jadi ini possessing, kepemilikan, dimiliki, kemudian ini beside him, dia berada di sisi Yahweh. Sebagai apa? Sebagai workmaster. Itu. Lalu B, C,
of the earth. Sama dia, B, dia berkesinambungan atau saling melengkapi. Kemudian C-nya di sini, before the mountains hill I rise. Nanti kita temporal markers atau bentuk waktu. Bayangkan, di beginning of his way, eternity, I was there. Sebelum ada laut, sebelum ada air, sebelum, ketika, sebelum, diulang-ulang semua. Lebih dari 7 kali mengulangi sebelum ada dunia ini, sebelum ada langit, sebelum ada air, sebelum ada fondasi, sebelum ada air banyak, sebelum ada awan, semua sebelum. Jadi ini bukan penciptaan Yesus yang tadinya nggak pernah ada. Ini kita lihat nanti. Jadi ini struktur yang saya temukan, yang saya punya bacaan yang luar biasa sekali, luar biasa. Jadi berhubungan dengan penciptaan, posisi Yesus jauh sebelum ada penciptaan atau sebelum segala sesuatunya terjadi. Jadi konteks atau overall konteks tema itu. Amsal 8:22-31 merupakan bagian dari perikop panjang dari Amsal 8 ayat 1-36 berbicara dengan tegas keberadaan hikmat dari kekekalan dan hubungannya dengan sesama pencipta, Yahweh atau co-creator serta ciptaannya. Ini lagi melihat yang lebih jauh lagi, tadi pasal 8, sekarang pasal 1, mulai pasal 1 sampai 9. Jadi saya mau ambil seluruhnya. Luar biasa. Jadi saya rangkumkan semua, ini membentuk satu struktur dia. Jadi dia membentuk tema yang sama juga tentang hikmat. A-nya hikmat berseru-seru. A1-nya seruan ajakan hikmat. Anda nanti bisa baca, nanti diberikan ini, bahan ini. B-nya dengan B1, profil hikmat sebagai pencipta. Peranan hikmat pada waktu penciptaan. Semua penciptaan di pasal 1 sampai 9. Lalu tadi saya bilang, yang tadi sebelumnya ini saya rangkumkan jadi pendek dia. Nah, ini jadi hikmat dari kekekalan. Lalu hikmat hadir dari kekekalan dan kekal bersama dengan Yahweh dan bersukacita bersama dengan manusia. Sebelum penciptaan bumi, sebelum ada cakrawala. Luar biasa ini struktur. Jadi penegasan setelah penegasan satu, penegasan yang kedua, kemudian emphasis lagi, fokus lagi, menerangkan bahwa hikmat itu bukan kepribadian. Sekarang kita masuk ke terjemahan. Saudara, mudah-mudahan waktu masih ada. Nah, ini lumayan juga banyak yang harus dijelaskan. Sekarang terjemahan dan makna, saya tadi katakan di awal pasal 8 ayat 22 sampai 31, tidak perlu kita membahas semua, hanya 3 saja. Ayat pertama 3 atau 4, karena ayat 24 dan 25 satu dia sama. Ini saya punya terjemahan rujukan sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi mungkin berbeda dengan yang teman-teman miliki di situ. Saya terjemahkan seperti ini. Tuhan telah memiliki aku pada awal mula tujuannya, sejak awal pekerjaannya dahulu kala. Aku, luar biasa ini. Ini di manuskrip di Masoretic Text yang lain ada kata akunya di situ di ayat 23. Tapi saya coba ikuti BHS atau Leningrad Codex, bahasa Ibrani yang sering kita gunakan bahkan seluruh dunia ini selain Quinta dan Yerusalem. Dari kekekalan aku dikukuhkan. Perhatikan ayat 23,
itu di situ dibentuk, harusnya di ITB, menurut ITB adalah dibentuk, tapi saya katakan aku dikukuhkan. Dari mula pertama sebelum bumi purbakala ada. Dikukuhkan artinya dinobatkan, atau di-anoint, atau di-enthrone. Jadi ini bahasa ritual kerajaan, seorang raja manusia diangkat. Ketika tidak ada kedalaman air, aku menggeliat kesakitan. Ini bahasa puisi. Bahasa puisi ini sangat dalam sekali. Aku menggeliat kesakitan. Dalam konteks apa? Dalam pasal 8 ayat ke-24, ini adalah disinilah hikmat itu menciptakan. Disinilah identifikasi. Disinilah bahasa kata Hebrunya di situ adalah holalti, di situ adalah artinya bukan ayat 24, bukan lahir di situ di menurut ITB, tapi menggeliat kesakitan. Ini meminjam bahasa ataupun kiasan wanita yang melahirkan. Ketika tidak ada mata air yang syarat dengan beban air. Sebelum gunung-gunung terbentuk, sebelum bukit-bukit, aku menggeliat kesakitan. Nanti kita lihat apa itu artinya. Ini 3-4 ayat ini saya coba tampilkan dan sampaikan, presentasikan untuk mengerti dia punya makna yang aslinya dari Hebrew itu. Kemudian kita supaya cepat, ini Amsal 8 ayat 22. Kita lihat, Tuhan telah memiliki aku pada awal mula tujuannya, sejak awal pekerjaannya, dahulu kala. Kana di sini, artinya menemukan, diciptakan, ditebus, atau dibeli. Kejadian 4 ayat 1 dan yang lain semua. Dapat memiliki, maaf ini bahasanya. Memiliki, ya betul. Kata memiliki dapat dimengerti dalam konteks kelahiran manusia. Contoh kata itu dipakai di Kejadian 4 ayat 1, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini Hawa yang berbicara atas kelahiran Kain. Kata mendapatkan, karena bukan berarti Hawa telah menciptakan Kain, namun lebih kepada nuansa memiliki, karena Yahweh, karena Tuhan yang menciptakan. Implikasinya ada hubungan antara Yahweh dan hikmat di situ. Kemudian ayat yang ke-23. Jadi tadi saya ulangi, itu adalah memiliki dalam arti apa? Dalam arti memang Yesus ini dalam konteks kemanusiaannya, ya. Dalam konteks bagaimana Yesus dimiliki, ini belum jelas, ketika nanti ayat yang selanjutnya baru sudah jelas. Ini ayat 23 penjelasan yang lebih dalam. Aku dari kekekalan, luar biasa itu. Dari eternity, aku dikukuhkan dari mula pertama sebelum bumi purbakala ada. Nisakti, dari kata nasak itu dalam makna yang dasarnya adalah dituangkan, dilumuri. Ini bahasa ritual, bahasa persembahan di Perjanjian Lama. Dipersembahkan dan dikukuhkan atau dinobatkan. Kata Akkadian, saya cek ini bahasa Akkadian, ya Akkadian itu bahasa Babylon dan bahasa-bahasa tetangga-tetangga Israel pada waktu itu. Nasaku, mirip dia bahasanya. Perhatikan kata itu. Nasaku artinya menugaskan seseorang untuk pekerjaan tertentu. Luar biasa bukan? Nasak, yang nisakti dalam bentuk yang bentuk Hebrunya di situ. Dalam Akkadiannya adalah menugaskan seseorang untuk pekerjaan tertentu. Lalu bahasa Ugarit situ. Ugarit juga tetangga dari Akkadian. Ini Ugaritik yang biasa disebut. Ini salah satu juga tetangga, ini peradaban zaman kuno, lebih tua dari Yerusalem, dari Israel. Ada kata nasak juga di situ. Digunakan untuk konteks penobatan, enthronement, pemahkotaan, atau penahbisan pangeran raja. Harfiahnya adalah yang diurapi, atau the anointed one. Luar biasa bukan ayat itu? Jadi tadi itu yang dimiliki tadi di ayat 22 adalah orang yang di-anointed, atau seseorang yang di-anointed, di-enthrone, atau dinobatkan, ditabiskan. Kata nasak muncul dalam Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku. Kata yang sama, nasak dipakai. Di gunung, di Sion, gunungku yang kudus. Memberikan pengertian, seseorang ditugaskan, ditinggikan, dan ditabiskan, serta diproklamasi
ya mengurapi. Jadi bentuk pasif nifal, nisakti, tadi ada seseorang yang menerima action perbuatan dari seseorang. Ini membuktikan bahwa hikmat menerima penobatan. Jadi I was installed. Jadi hikmat itu diinstal atau Kristus itu diinstal atau diurapi itu dalam bentuk dalam konteks ritual. Berdasarkan konteks Mazmur pasal 2, penobatan berhubungan dengan peran Mesias. Jadi peran dia. Jadi penobatan ini bukan tadinya Kristus nggak ada, bukan. Tapi ini berhubungan dengan peranan dia sebagai Mesias dalam misi dan pekerjaannya. Di bumi ini terkait dengan pemberontakan atau dosa dan penebusan yang diakhiri dengan otoritas Mesias sebagai Raja atas segala raja. Baca di Mazmur 72 ayat 8 sampai 11. Ini konteks yang melihat tadi dari pasal 2 tadi buku Mazmur itu. Kemudian Amsal yang terakhir ini, Amsal 24 ayat 5, ketika tidak ada kedalaman air, aku menggeliat, ini seru ini, aku menggeliat kesakitan. Dalam bahasa Inggris adalah I writhe. Jadi gantinya bentuk pasif dalam bahasa Inggris, I was, dikatakan dalam ayat 24-25, bahasa Indonesia, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Jadi di dalam bahasa Inggris, aku dilahirkan sebenarnya. Jadi I was brought forth. Jadi aku ditampilkan. Jadi dia diam aja, tapi Allah yang tampilkan dia. Tapi di sini sebenarnya, dia bentuknya actionnya bentuknya adalah aktif dia. Jadi hikmat itu sedang menggeliat kesakitan ketika tidak ada mata air yang syarat, belum ada mata air, belum ada beban air, belum ada beban air itu artinya awan, belum ada gunung-gunung terbentuk. Jadi ini adalah suatu pekerjaan dia sedang menciptakan di situ, yaitu pakai kiasan bahasa menggeliat kesakitan atau bahasa seorang wanita yang melahirkan. Holalti, hul, ini dalam bahasa yang basicnya adalah berputar-putar, menari, kesulitan, bersusah, menggeliat kesakitan. Nih, ada juga bukti ya, ugaritik ini misalnya. Hul juga memiliki persamaan dalam arti bersusah payah. Jadi ada identifikasi di situ, ada rujukan di situ bahwa hikmat itu sedang menciptakan. Apa itu? Ya semua itu yang tadi, air, mata air, awan semua. Jadi tadi dia dinobatkan, lalu penciptaan. Luar biasa. Dinobatkan, kemudian atau di enthroned, atau di anointed, dikukuhkan, kemudian dia menciptakan. Secara tata bahasa, holalti, hul, bisa dipahami sebagai bentuk aktif. Dalam Hebrew-nya polel, ini saya nggak perlu bahas. Ini berapa halaman saya buat riset ini, bisa 10 lembar. Ini hanya untuk polel saja. Maaf, tidak perlu pusing. Ini adalah bentuk yang sangat rigoros, yang sangat penuh dengan aksi yang kuat sekali, yang memang intens sekali, yang memang disengaja gitu. Memang ada sebab dia menciptakan. Jadi polel itu sama bentuknya, bagi yang pernah ingat Ibrani adalah bentuk piel, yang aktifnya. Polal atau pual adalah bentuk pasifnya. Jadi bisa di situ digunakan dalam bentuk aktif, gitu. Sedang melakukan pekerjaan di situ. Dengan menggunakan terjemahan ini, maka ketika aku menggeliat kesakitan, secara metafora, frasa tersebut harus dimengerti dalam konteks wisdom, atau seseorang yang tadi diurapi itu menciptakan dengan meminjam bahasa kiasan. Contohnya, ini ada metafora wanita melahirkan dalam Yesaya 13 ayat 8. Babylon berada dalam ketakutan, kesakitan, agony, karena penghakiman Allah. Itu bahasa yang dipakai, kata sama yang dipakai, ketakutan. Jadi ketakutan mereka seperti wanita yang memang mau bersalin, kesakitan. Kemudian Yahweh dalam kesakitan seperti wanita mengandung. Luar biasa. Mungkin teman-teman yang barangkali yang belum sempat menguji ayat ini, karena pemberontakan umat-umatnya. Di sini Yahweh secara kiasan, metafora,
digambarkan kesakitan, dipahami sebagai belas kasihan Allah kepada umatnya. Dia kesakitan. Karena apa? Menyaksikan pemberontakan atau dosa daripada umat-umatnya. Yeremia 4 ayat 19, ayat 22 dan 23. Kemudian dalam Ulangan 32 ayat 18, Yahweh berfirman, telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Lihat itu. Telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Padahal dalam bahasa aslinya adalah yang telah menggeliat kesakitan. Itu Yahweh menggunakan bahasa itu. Yang aku kesusahan, aku kesakitan membentuk engkau. Dalam arti kiasan. Yahweh digambarkan sebagai orang tua yang melahirkan dalam kesusahan dan kesakitan. Juga baca dalam Yesaya 66 ayat 7 dan 8. Intinya adalah before, ini dalam bahasa Indonesianya dia nggak pas dia di sini. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya, teman-teman boleh juga lihat Mazmur 90. Ini mungkin slide yang berapa yang terakhir. Pendeta Henry, bisa ditampilkan slide-nya? Oh, tidak ada ya? Aduh, maaf. Minta maaf saya. Oh, saya pikir sudah ada tadi. Bagaimana? Bisa? Oke. Ini yang tadi saya jelaskan, metafora tadi, bahasa holati tadi, ada di beberapa konteks juga meyakinkan, menegaskan, bahkan mendukung bahwa kata itu adalah kata aktif yang konteksnya penciptaan dalam kiasan wanita hamil, kesakitan, kesusahan, jeripaya, agony. Itu. Ini ayatnya ada semua, nanti bisa dibagikan. Kemudian terakhir tadi Mazmur 90 ayat 2. Dalam bahasa Indonesianya, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau Allah diperanakan. Jadi bahasa you gave birth, polel. Itu artinya adalah before the mountains were born, sebelum gunung-gunung itu lahir atau dijadikan atau dibentuk situ, atau you gave birth, engkau menggeliat kesakitan atau kesusahan. Karena apa? Dalam menciptakan bumi dan dunia ini. Ini ekspresi kiasan bagaimana Allah menciptakan dunia dengan menggeliat kesakitan, kesusahan dibandingkan dengan fenomena wanita bersusah payah dalam melahirkan. Saudara, ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang tabu atau bukan hal yang lucu ini. Ini menggambarkan memang bagaimana ontologi atau karakter manusia itu. Karena kita nggak bisa melihat, mengerti bagaimana Allah menciptakan. Nggak tahu kita. Dia sebut hanya firman, sekali firman jadi. Tapi kita mau tahu begitu. Inilah yang digambarkan Allah. Jadi digambarkan menciptakan dengan gaya bahasa yang memang seperti agony, seperti dengan jerih payah, seperti dengan kesusahan, seperti ini bukan kesusahan, tapi seperti gaya bahasa itu sebenarnya untuk melihat ini di sisi yang positifnya, melihat kasih sayang Allah kepada dunia itu yang jadi itu. Dunia bukan berarti tanah itu, tapi manusia itu. Kasih sayang, kedekatan, inisiatif Allah atau Allah yang sengaja menghubungkan dirinya kepada dunia itu dia punya makna dalam fenomena kelahiran itu. Dan ayat 30 ini yang luar biasa lagi, ini yang terakhir ini, dua slide yang terakhir. Di pasal 8 ayat 30, kalau saudara perhatikan, di situ ada kata aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Nah, ini lucu ini. Nah, ini kita mau menjelaskan aku ini tadi hikmat, yaitu Kristus. Tapi dikatakan sebagai anak kesayangan. Ini sebenarnya Amon dalam Hebrew-nya. Amon bersama-sama dengan Yahweh sebagai sesama pencipta. Karena Amon itu memiliki peranan sebagai mediator antara Allah atau transcendent realm of God. Jadi dunia Allah yang tak bisa kejangkau, yang
tak bisa terpikirkan melalui bahasa ini. Bahasa apa itu? Bahasa manusia yang terbatas ini, yaitu melalui ciptaan itu. Makanya Amon itu, aku itu, hikmat itu, Kristus itu digambarkan sebagai bukan anak-anak di situ. Kurang tepat, bukan anak-anak kesayangan, bukan. Tapi sebagai manifestasi Allah, yaitu, saya tadi lihat, ini dia. Yaitu harus diterjemahkan sebagai artisan, workmaster, atau skill master, atau pencipta, ahli, perancang, pembangun dia. Ada ayatnya, pendukungnya Yeremia 52 dan 15, ayat 15, Kidung Agung 7 ayat 2. Jadi bukan sebagai anak kesayangan, tapi lebih kepada dia yang desainer itu, pembuat itu. Oke, ekspresi bermain-main seharusnya dipahami bahwa hikmat itu selalu memiliki karakter sukacita dan persekutuan di tengah-tengah ciptaannya atau umat-umat Allah. Amon adalah hikmat itu bersama-sama dengan Yahweh sebagai sesama pencipta atau co-creator. Baca Amsal 30:4. Hikmat atau Amon memiliki peranan sebagai mediator antara Allah, saya sudah katakan tadi, kita melihat Amon sebagai desainer, sebagai pencipta, sebagai perancang, sebagai yang konstruktor, dia pembangun, dia builder itu. Kita bisa lihat situ. Tadi kita hanya mengerti Amon konsep, tapi sekarang kita lihat bahwa dia hikmat itu, pencipta itu, Yesus itu. Lalu metafora ini merupakan, sudah kesimpulan, metafora ini merupakan manifestasi Allah dan mengerti secara visual tentang perbuatan tangan Allah yang tidak kelihatan dalam persepsi manusia. Jadi bagaimana Allah menciptakan, perwujudannya, teknisnya, nggak tahu. Tapi begitu kita mengerti kata Amon, hikmat, pencipta, dinobatkan dia sebagai juru selamat dia yang akan bertugas, yang akan melaksanakan misi di bumi ini. Wah, luar biasa. Cek sound. Halo, ya. Cek sound. Oke. Cek. Moderator, apa suara bisa kedengaran? Ya, jelas. Apa slide bisa kelihatan? Lagi starter screen sharing. Oke, terima kasih. Dia ini sudah penutup. Oke. Baik. Jadi bagaimana kita ingin menyaksikan, ingin mengetahui, mengerti konseptual itu tadi yang Allah menciptakan ya ini luar biasa melalui hikmat itu yang dimiliki, yang diposes, artinya dimiliki oleh Allah atau di anoint atau dinobatkan, kemudian sebagai juru selamat, kemudian dia menciptakan, lalu dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Itulah wujudnya. Amon itu sebagai wujud dari hikmat itu. Dia pencipta. Kemudian dia penggagas dan dia desainer, dia perancang semua. Keagungan hikmat dihubungkan dengan pohon juga, pohon kehidupan. Luar biasa lagi. Sumber dari semua kehidupan. Pembaharuan, pengetahuan, dan pengertian. Ada ayatnya. Ini ayat-ayat yang memang menghubungkan bahwa hikmat itu adalah pohon kehidupan, the tree of life. Itu. Karakter hikmat, jalannya dan perbuatannya merupakan jalan kebenaran dan pengertian yang memberikan hidup dan keselamatan bagi semua. Jalan Kristus sebagai hikmat Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, sudah siap Pendeta Henry? Siap. Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Glenn Sianipar. Pertanyaannya adalah, apakah semua teks Alkitab dapat dibuat struktur?
Yang kedua, apakah semua teks Alkitab merujuk kepada Yesus? Oke, ada dua, Pak ya. Apakah semua teks Alkitab dapat dibuat struktur? Yang kedua, apakah semua teks Alkitab merujuk kepada Yesus? Ya. Oke. Baik, kelihatannya Pak Senipar punya concern hampir mirip dengan yang lalu ya. Bahasa struktur ini bukan harus yang seperti saya temukan, dia kaiastik namanya, A, B, C, D, seperti itu, atau A1, kemudian B, B1, dan seterusnya, ada sentrisnya ada di situ. Tapi bisa saja dalam bentuk outline, dalam bentuk memang dia gradual, atau bentuk dia progresif dia. Misalkan ya A, B, C, D, E, F. Itu yang normal sebenarnya, itu yang normal. Jadi kalau saya mau katakan, bukan hampir, semua bisa membentuk struktur. Struktur di sini jangan dimengerti sebagai struktur yang seperti bahasa sastra yang seperti diada-adai atau di make up seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana alur cerita itu menuntun kita untuk melihat gimana dia punya tensinya atau klimaks daripada cerita itu. Dari mana dia punya awalnya. Kadang-kadang, waktu kita baca Alkitab satu pasal, kalau kita melihat bahasa aslinya, belum tentu ayat 1 itu adalah awal mulanya atau foreground-nya. Bisa jadi 3 pasal, bisa jadi 4 pasal. Begitu kita melihat secara menyeluruhan, dia membentuk satu struktur nantinya. Misalnya ada pengulangan kata misalnya, engkau ku maafkan, I forgive you, I forgive you, I forgive you. Misalnya 4 kali terjadi dalam forgive yang pertama ini sedang apa temanya? Forgive yang kedua sedang apa temanya? Jadi itu juga sudah membentuk struktur sebenarnya. Struktur dalam arti yaitu discourse atau komunikasi dari bahasa itu. Jadi tidak harus kaiastik yang seperti saya temukan, bisa saja. Ngomong-ngomong, pakar yang lain juga menemukan yang lebih dari saya. Mereka temukan lebih ditarik dari pasal yang tadi 8 kita belajar, pasal yang ke 5 sampai pasal yang 9. Tergantung, karena dia mau lihat ini dia stop di sini. Jadi tergantung kita melihat kapan dimulainya komunikasi itu atau cerita itu. Di Ibrani tidak ada namanya diskurs pasal ataupun ayat. Jadi tidak ada. Jadi dia nyambung terus. Jadi tidak ada batas ini ayat 1, ini ayat 2 gitu. Jadi dia bentuknya continuous di situ. Kita hanya tahu dalam bahasa Ibrani tanda-tanda baca, berhenti, kemudian break, istirahat gitu. Mana dia yang utama, dia mulai berangkat di cerita. Kapan dia berakhir, itu kita mesti tahu bahwa itu terakhir baru ganti topik gitu. Itu membentuk juga struktur. Jadi tidak harus struktur yang tadi kita sudah saksikan itu. Kemudian harus dengan Yesus membaca Alkitab. Memang tentu kalau kita membaca secara harfiah atau konteks asli misalnya, konteksnya contoh misalnya. Sebagai contoh di Kejadian 1 ayat 26 misalkan dan 27, marilah kita misalnya menciptakan, marilah kita. Ini pakar berdebat soal apakah di situ ada Trinitas, ada Yesus di situ dan Roh Kudus, dan memang secara konteks itu tidak ada, tetapi pola kita, kemudian approach kita untuk Alkitab itu adalah semua intinya kan Yesus gitu. Kalau kita tarik itu soal konteks itu ke seluruh perjanjian atau perjanjian lama dan baru, pasti buat saya dengan keyakinan semua mesti ada hubungan dengan Yesus. Karena dialah tolak ukurnya, karena dialah yang memang si sumber itu buat saya. Jadi justru banyak pakar yang enggan, bahkan enggan atau bahasanya adalah sengaja mereka untuk belajar yang disebut dengan cultural study yang tidak ada hubungan dengan Mesias, tidak ada hubungannya dengan
kristologi, tidak ada hubungan dengan penebusan. Kalau itu artinya kita hanya sepintas saja strata tentang budaya atau strata atau level soal keagamaan gitu. Buat saya Yesus itu saya punya metodologi selalu di setiap tema, di setiap karakter daripada firman Allah itu buat saya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan berikut dari Yohanes Sinaga. Pertanyaannya adalah, apakah Salomo mengetahui bahwa kata wisdom itu refer ke salah satu oknum keilahian, atau pengetahuan tersebut hanya parsial dan tidak komplit? Ya. Saya kalau tanya soal dia tahu ya, saya nggak tahu ya, karena jujur saya belum ketemu orangnya. Kita hanya pembaca dan melihat dari surface, yaitu teksnya itu sendiri. Tadi saya katakan adalah bahwa hikmat itu dalam konteks pemikiran, persepsi Ibrani, kepribadian, sifat itu abstrak dan nggak ngerti mereka. Saya udah kasih contoh tadi misalnya, bahwa wisdom itu harus diwujudkan, dilihat dari mata, dilihat bisa oleh mata, yaitu seseorang yang memiliki kebijaksanaan itu. Lalu karakter, perbuatan, kemudian kemuliaan, hikmat yang digambarkan di situ, lalu dengan dia berbicara dengan otoriter, otoritas, dengan saya. Dan kalau saya bisa studi lebih banyak lagi, artinya saya share lagi, ini semua berhubungan dengan memang personality ataupun kristologi. Jadi buat saya hikmat itu ilahi, dan Salomo menurut pasal ini yang saya lihat, dia aware dan dia melihat karena buat dia hikmat itu bukan abstrak. Dan ketika dia diberitahukan kata Amon di situ, banyak pakar yang bilang Amon di pasal ayat 30 adalah merujuk kepada Yahweh itu sendiri. Padahal di situ adalah dua entiti yang berbeda. Jadi ada dua individu yang berbeda. Yang meng-anointing, kemudian yang di-anointed di situ. Jadi dia melihat, dan dia saya pikir dalam teks ini aware. Ini lepas dari pekerjaan editorial. Ada pakar juga menyanggah tentang kristologi ini dengan menyatakan bahwa ada pekerjaan editorial yang memang memasukkan pekerjaan interpolasi kata Amon itu sendiri, atau pencipta atau desainer itu sendiri. Saya dari teks saja dia aware. Tapi kalau saya mau tanya dia ya saya nggak. Menurut teks dia membedakan antara Yahweh dan wisdom atau hikmat itu. Pekerjaannya ada, Yahweh ada, kemudian Amon atau hikmat itu ada. Jadi masing-masing ada sendiri-sendiri gitu. Berarti kan ini suatu menggambarkan hubungan yang erat sekali Yahweh dengan wisdom itu. Kira-kira begitu. Bagus pertanyaan, luar biasa itu. Itu pertanyaan yang memang agak mematikan itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau kurang puas nanti bisa langsung ya kepada narasumber. Ada pertanyaan dari Pendeta Budi Solihin. Apa kabar Pendeta? Kita jumpa di Papua waktu itu. Ya, pertanyaannya demikian. Apa arti dari Amsal 8 ayat 22? Apakah ada hubungannya dengan Ulangan 6 ayat yang 4? Ya. Kata aku di sini maksudnya siapa? Hikmatkah? Mohon penjelasannya. Iya, Pendeta terima kasih. Tadi ini ada 34 slide, saya sudah beberkan semua. Pertama-tama tadi kita beberkan panjang lebar mengenai hikmat itu, siapa dia, lebih merujuk kepada bukan karakter, bukan atribut atau kepribadian, artinya seperti kasih, seperti keadilan, seperti sifat, bukan begitu, tapi lebih kepada individu, lebih kepada
personal, yaitu Yesus itu, diri Yesus itu. Kita udah tadi lihat bagaimana Alkitab ayat lain soal hikmat dengan pengertian, itu adalah idiomatik, bagaimana Yesus juga punya nama hikmat dan pengertian. Nah, itu hikmat di situ, saya percaya di situ adalah Yesus sendiri. Karena lihat 1 Korintus 2 Korintus 1 ya, ayat 24 dan 30 tadi yang kita sudah baca juga jelas sekali. Dia punya bahasa yang sama, hikmat Allah situ juga hikmat yang di Amsal. Berhubungan dengan Ulangan 6 ayat 4, itu memang bertabrakan kalau kita lihat di situ. Tapi konteks daripada Ulangan itu, Shema Israel, kemudian kata Adonai, itu lebih kepada itu konteks pertempuran antara dewa-dewa yang ada di situ. Jadi dimasukkan Ulangan 6 ayat 4 itu adalah untuk memang dewa-dewa itu tidak ada kesetaraannya dengan Allah Israel gitu. Jadi keunikan Allah Israel. Jadi bukan dia menerangkan nih cuma satu ini. The oneness itu nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus, bukan. Konteksnya bukan di situ. Kalau kita baca di itu adalah patung-patung buatan tangan manusia. Itu antara perang dengan Yahweh seperti itu. Karena ingin mengajarkan keunikan Yahweh, kekuasaan Yahweh di situ. Jadi memang tidak ada hubungannya untuk bagaimana ini kok ada Yesus atau Allah Yahweh, tapi di Ulangan 6 enggak, karena konteksnya berbeda, keunikan Yahweh itu sendiri, Allah punya kedahsyatan itu sendiri, sedang dalam konteks peperangan kemajemukan daripada ilah-ilah itu sendiri. Kemudian contoh juga Musa, di dalam konteks Musa, lihat Musa, dia sedang melawan dewa yang Ra, ada Munra, kemudian dewa Ha, dewa Ra. Banyak sekali di Mesir, dan ditampilkan di situ tongkat satu, yaitu tongkat Musa, kemudian yang bisa menjadi ular yang makan itu. Jadi nggak lawan banyak dia, jadi satu di situ. Jadi orang Mesir atau Firaun itu dievangelisasikan dengan Musa itu bahwa Yahweh gitu satu sebenarnya. Tapi kalau masuk mereka ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, mereka juga mungkin akan buyar itu pengertian itu. Saya pikir di situ melihat konteks dan lihat di teks itu sendiri. Terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta Henry. Berikutnya ada satu pertanyaan ini dari Maximilian Parhusip. Pertanyaannya adalah, bagaimana memahami Kolose 1 ayat yang ke-15? Okay. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala yang diciptakan. Dan Wahyu 3 ayat 14, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, terima kasih Pendeta ya ini, Pak Rusip. Saya pikir ya. Saya juga punya pembahasan ini, tapi saya tidak masukkan ke dalam itu. Jadi kata prototokos di situ, ulung di situ, dengan hubungan dengan Wahyu, dia bukan sebagai yang diciptakan buah sulung, buah yang pertama atau ciptaan yang pertama, itu erat hubungannya dengan Amsal 8 memang. Tapi lihat di pasal yang buku di Kolose di sini, gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, itulah menyatakan untuk melihat wujud ilahi itu melalui Kristus itu. Karena yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya, dia yang pertama, dia yang segala-galanya. Bukan yang pertama diciptakan, telah ada, ayat 16-nya, yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan. Ini sudah satu pernyataan bahwa dia kekal dari kekal, itu ayat 16-nya. Maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dia ini utama itu, gambar Allah yang tidak kelihatan itu adalah, jawabannya ada di 16, yaitu segala sesuatu diciptakan oleh Allah, oleh dia, oleh Yesus. Kemudian yang 17 sampai 20 itu menjelaskan kata utama tadi, kata sulung tadi, yang terlebih dahulu dari segala sesuatu.
segala sesuatu ada dalam dia. Berarti dari kekekalan, dia yang menciptakan, dia yang mengadakan semuanya. 18. Lalu kepala lagi, satu lagi dibilang. Kepala tubuh yang nomor 1 dari jemaat itu. Ialah yang sulung yang lebih pertama bangkit. Ini soal dia punya kematian. Yang tidak ada seperti dia Allah yang mati. Menjadi manusia dan mati dan bangkit. Lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 19. Kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia. 20. Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sudah ia mengadakan pendamaian. Kata kuncinya, pendamaian dari darah salib Kristus. Dalam konteks itu, pendamaian darah salib Kristus. Sama juga dengan di buku Wahyu tadi. Dalam konteks manusiaan Yesus. Yang utama nggak ada lagi. Jadi bukan diciptakan, bukan yang sulung. Dia yang seperti orang Yahudi punya kepercayaan, ada 7 objek yang diciptakan menurut Rabai Eliezer. Pertama itu Torah katanya. Torah itu adalah hikmat. Menurut Yahudi begitu. Torah atau hikmat. Kemudian Gehenna atau neraka. Kemudian ada glory dari throne, kemuliaan dari takhta itu. Kemudian ada pertobatan. Kemudian ada bait suci. Kemudian ada saya lupa 2 lagi. Mungkin kerajaan surga barangkali. Iya. Bayangkan, ini yang diciptakan awal mula adalah Torah itu, yaitu wisdom itu. Jadi tidak ada ini menyangkut ayat 16 mulai dari 15 sampai 20, dia yang paling utama, dia yang terutama sejak zaman kekekalan, dia pencipta itu. Jadi tidak menjelaskan ada penciptaan dia atau ada dia yang tadinya dari dia tidak ada, kemudian jadi ada. Tapi justru dia dari kekekalan yang kemanusiaannya itu dia ditampilkan atau diwujudkan dari kealahan kemudian jadi manusia. Itu yang dijelaskan. Iya. Baik. Terima kasih Pendeta Henry untuk jawaban atas pertanyaan dari Maximilian Parhusip. Beliau adalah mahasiswa filsafat UNAI tingkat 4. Baik. Apakah masih ada pertanyaan yang teman-teman ingin sampaikan sebelum Pendeta Henry Sitanggang akan memberikan closing statement terakhir sebelum kita akan doa tutup? Nanti kita minta Pendeta Budi Solihin untuk berdoa. Apakah masih ada pertanyaan? Karena memang waktu kita sudah jam 20.39. Sudah hampir habis 1,5 jam. Hanya memang kita ada sedikit beberapa kali gangguan oleh karena sinyal. Apakah ada dari teman-teman atau Mas Ayun ada pertanyaan? Iya, lesan aja ya, nggak usah tulis, susah nulisnya. Oke, silakan. Ya, salam. Salam alaikum. Shalom, ya. More. Oda Rabah. Oda Rabah. Ya, Lelatuf. Sangat memberkati sekali akan ulasan hermeneutik exegesis yang betul-betul biblikal. Nah, yang menjadi beban pergumulan kita adalah bagaimana nilai hakiki kebenaran ini yang hakikatnya sesungguhnya bahwa the wisdom itu sendiri adalah personality Sang Mesias untuk bisa diterima, dimengerti, dan dipahami oleh bangsa pilihan Tuhan yang kuno yang tentu zaman modern ini banyak yang masih belum mempercayai. Ya, jadi seperti pandangan Yudaisme, Mesianik, Nesraim, dan kekristenan pada umumnya. Yeah. Nah, ini kan tidak mudah. Kita bersyukur, ini kasih karunia. Kita bisa memahami, mengerti, dan menerima bahwa kitab demi kitab itu memang merucut kepada karya Sang Elohim, yaitu Yahweh, Sang Pencipta, yang kita kenal dan kita imani di dalam Yeshua HaMashiach, yaitu yang dikenal di Indonesia Yesus Kristus. Nah, karena dalam tulisan Mrs. White, kita memiliki satu beban untuk memberitakan Injil juga kepada bangsa Yahudi.
yang belum menerima bahwa Yesua HaMasiah yang tersalibkan itulah yang sesungguhnya HaMasiah itu, sang wisdom yang kita pelajari malam ini. Ya, mungkin itu saja, Pastor. Ya, terima kasih. Itulah, ini mungkin udah menutup ya, Pendeta Putra? Saya tutup ya? Iya, kalau memang tidak ada lagi, langsung. Iya, itu juga beban kita. Pendeta Ayun, terima kasih banyak. Itu saya dengan rendah hati menyambut itu beban juga dan menjadi beban kita semua. Karena gini, metode pakar dunia sekarang, entah itu namanya strukturalisasi, yang tadi Bapak Jennifer tanya itu, ada pakar yang memang membahas soal struktur saja. Nanti kalau dia kelihatan tidak coherence, tidak ada unity di situ, dia mulai kritik di situ. Apa ini kritik? Penulisnya. Oh, ini bukan penulisnya. Berarti ada keinginan dari dia punya sekretaris untuk menambahkan itu. Jadi dia akan pertanyakan source-nya, sumber-sumbernya. Dia akan pertanyakan nanti dia punya keabsahan daripada tulisan itu. Sehingga makna daripada kristologis itu dia akan sedikit bergeser. Itu. Lalu kemudian dia akan membahas soal historical. Dan ini lebih gawat lagi, historical. Historical ini bisa membuat pikiran kita jauh daripada reality. Sebagai contoh, Abraham atau misalnya Musa, sampai sekarang mereka cari tahu tentang historical fact-nya ataupun arkeologinya misalnya. Kalau nggak ditemukan, mereka punya teori non-evidence theory. Kalau nggak ada evidence, nggak ada bukti, mereka akan ragukan itu historical itu seperti itu. Jadi ada lagi juga approach yang disebut dengan mungkin literary criticism. Literary ini hanya berfokus kepada teks. Dia hanya melihat bagaimana diskurs, bagaimana alur, bagaimana dia punya kata kerja yang bekerja, yang berganti di situ, tanpa melihat di situ tema, tanpa melihat di situ sosok di situ. Kekuatan firman Tuhan itu ada kepada Mesias itu. Saya yakini sekali lagi. Kita ragu sekali, bahkan ada pakar-pakar Advent, seringkali begitu dia mengekseget ayat, misalkan di Perjanjian Lama, enggan dan sungkan sekali untuk mengkoneksikan dengan Mesias atau dengan Kristus. Saya terus terang dulu pernah begitu dan sekarang sudah bertobat saya. Jadi saya lihat kekurangan kita adalah melihat teks itu seperti itu sebuah literatur. Nggak ada hubungan dengan Yesus ini. Tidak ada hubungan dengan Yesus. Nggak bisa ini dihubungkan. Padahal kekuatan itu hanya di situ, ada di situ. Ketika Yesus masuk di situ, melihat dia punya koneksi, melihat dia punya implikasi, melihat dia punya kesetaraan, melihat dia punya paralel, melihat dia punya echo, dia punya sounding, dia punya apa lagi? Semua bahasa-bahasa ini yang kita pelajari, semua pasti bermondok atau bermuara atau berakhir pada Kristus. Percaya sama saya. Oleh karena apa? Wahyu buku itu ditutup, I'm coming soon. Itu Yesus. Jadi kita jangan ragu. Kita harus temukan Yesus di setiap firman Tuhan atau setiap tema yang kita baca. Karena intinya semua Yesus di situ. Karena pembukaan sejarah itu Yesus. Pertengahan sampai penutup Yesus semuanya. Jadi intinya buat saya punya approach adalah atau saya punya pendekatan Christ Center Method atau kita bisa gunakan sebagai canonical approach, yaitu semua kita gunakan sola scriptura atau tota scriptura. Jadi kita tidak bisa melihat oh ini nggak bisa, Yesus nggak ada di sini, Mesias nggak ada, hanya ada di sini dia. Jadi kalau sudah mengkotak-kotakan itu kita jadi ragu bahwa oh ini yang lebih hebat 1 Korintus bicara tentang Yesus. Oh di Amsal nggak ada Yesus, apalagi di Lamentation atau di Ratapan. Oh nggak ada nih Yesus ini. Karena ini kitab apa namanya ngeri ini, horor ini, karena perang gitu. Kalau baca Lamentation atau Ratapan pasal 3 itu, wow, itu cerita tentang pembunuhan, kita tentang wow apa horor semuanya. Di apa namanya, saya mungkin dari yang kutipan apa namanya dari apa nih, saya ingat Mata Najwa punya apa slogan, kebaikan tanpa sekat.
kebaikan tanpa sekat. Jadi kebaikan tanpa sekat artinya yang kebaikan yang terus bersinar, yang tanpa ada kotak-kotak atau tanpa ada batas. Jadi kita melihat bahwa tanpa batas itu ada Yesus di situ. Alkitab memang tanpa batas. Segala kita bisa pelajari, segala banyak sekali perkara yang kita bisa lihat di situ. Saya ulangi, tadi saya sudah katakan awal mula, kita baca Alkitab bukan ketika ada masalah, lalu kita punya masalah itu kita cari ayat Alkitab sehingga ini ayat ini cocok buat saya karena saya sedang dalam ditimpa bencana ini. Enggak begitu. Tapi kita mau lihat selalu apa yang firman itu katakan sama saya. Walaupun di situ misalkan misalkan sedang ada soal pembunuhan, cari dan lihat Allah sedang bicara apa sama kita. Dan pasti temukan sudah pasti ada pelepasan, ada penebusan, keselamatan yang datang hanya dari Yesus. Itu saja. Temukan Yesus selalu. Temukan selalu wajah Yesus di setiap bacaan firman Tuhan kita yang kita lakukan setiap saat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan menyertai kita semua, memberikan pelindungan dan juga kesehatan. Amin.